Nah, mencermati mutasi tersebut pada tanggal 26 November 2021, WHO telah meningkatkan status varian baru tersebut menjadi varian of concern dan memberikan nama varian baru tersebut sebagai varian Omicron B11529. Saya ulangi, B11529. Sampai dengan hari ini, ada 13 negara sudah mengumumkan bahwa mereka sudah mendeteksi confirmed dan probable cases varian Omicron ini di negara mereka, dimulai dari Afrika Selatan dan Botswana. Varian Omicron ini sudah ditemukan diantaranya di Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong. Melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara lagi. Nah, untuk menyikapi perkembangan tersebut, pada hari ini pemerintah mengumumkan kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A, di atas akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari, dari sebelumnya 3 hari. Saya ulangi, pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Kebijakan karantina pada poin B dan C di atas akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.01. List dari negara-negara tersebut bisa bertambah atau berkurang berdasarkan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan tindakan genomic sequencing, terutama dari kasus-kasus positif yang dari riwayat perjalanan ke luar negeri untuk mendeteksi varian Omicron ini. Kami memperkirakan dengan kerjasama internasional yang baik, butuh 1-2 minggu ke depan untuk bisa lebih memahami lagi bagaimana efek dari varian Omicron ini terhadap vaksin dan antibodi yang terbentuk dari infeksi alamiah. Hal ini mengingat ada banyaknya mutasi pada area reseptor binding domain bagi dari virus yang untuk mengikat sel yang akan diinfeksi yang biasanya dijadikan sasaran bagi antibodi untuk mengenali virus COVID-19. Sehingga ketika terjadi mutasi pada bagian tersebut, muncul kekhawatiran bahwa varian Omicron ini dapat mengurangi efektivitas vaksin yang ada. Oleh karena itu, langkah-langkah pengetatan perbatasan dan kedatangan dari luar negeri ini diambil pemerintah sebagai langkah waspada untuk mencegah, menghambat varian Omicron ini masuk ke Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini dapat dievaluasi kembali ketika pemahaman kita terhadap varian Omicron ini bisa lebih baik melalui penelitian-penelitian yang sedang berjalan saat ini.
Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Bahkan pada hari ini kita hanya mencatat 275 kasus baru dan hanya 1 kasus fatality. Saya ulangi, hanya 275 kasus baru dan hanya 1 kasus fatality. Ini satu hal yang luar biasa yang terjadi pada hari ini. Dari sekian bulan kita mengalami serangan yang hebat dari Delta varian. Tentunya hal ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan. Meskipun kita harus tetap waspada dengan peningkatan kasus COVID-19 di banyak negara. Munculnya varian Omikron ini dan ancaman peningkatan kasus akibat Nataru. Selain pengetatan kedatangan dari luar negeri, pemerintah akan terus mendorong disiplin protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi terhadap berbagai relaksasi aktivitas masyarakat yang sudah dibuka oleh pemerintah. Disiplin protokol kesehatan yang akhir-akhir ini mengalami penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, kami mohon sekali lagi supaya kita semua saling mengingatkan bahwa pemakaian masker, pencucian tangan, jaga jarak, dan juga tadi vaksinasi itu betul-betul harus kita patuhi. Selain disiplin protokol kesehatan, pemerintah juga terus mendorong percepatan vaksinasi. Nah, terutama untuk lansia, mengingat mereka adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak COVID-19. Terakhir, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi varian Omikron ini. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian Omikron ini. Selain itu, peningkatan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap penggunaan peduli lindungi juga harus terus ditingkatkan. Dan upaya ini membutuhkan kerjasama yang erat dari masyarakat. Berangkat dari pengalaman kita terakhir menangani Delta varian, manakala kita semua kompak, bahu-membahu, tidak perlu saling menyalahkan, karena apa yang kami putuskan ini juga pemerintah telah mendapat masukan dari para ahli-ahli epidemiolog kita yang telah dari waktu ke waktu menjadi partner pemerintah untuk membuat keputusan penanganan COVID-19 di tanah air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.